Halo, salam sejahtera bagi kita semua. Kami dari kelompok 7 dari kelas metode nomor B akan mempresentasikan mengenai cara memprediksi jumlah hari dan curah hujan di Kota Bandung selama periode 2014 sampai dengan 2019. Di sini ada dua metode yang diketahui, yaitu yang pertama regresi linear dan yang kedua adalah metode interpolasi. Yang pertama kita akan membahas mengenai regresi linear. Jadi dari kata regresi ini dapat diartikan merupakan pendekatan yang menggunakan suatu fungsi untuk memodelkan hubungan antar variabel bebas dan variabel yang tidak bebas, di mana di sini ia berfungsi dalam memberikan kesimpulan tentang hubungan antar variabel dan juga untuk memprediksi nilai dari variabel yang tidak bebas atas variabel bebas yang telah diketahui. Jadi secara umum dalam hubungan antar variabel akan digunakan persamaan matematika yang mengkaitkan suatu variabel bebas dengan variabel yang tidak bebas. Dari regresi linear, yang pertama kita akan membahas mengenai regresi linear sederhana. Jadi regresi linear sederhana ini merupakan pendekatan yang menggunakan fungsi linear. Jadi akan diperoleh persamaan di mana yang menyatakan hubungan antar variabel-variabel dan diketahui untuk nilai observasinya itu dimulai dari X1, Y1, X2, Y2, hingga seterusnya. Dan persamaannya adalah sebagai berikut. Untuk Y sama dengan A0 ditambah 1X ditambah E, di mana diketahui bahwa Y-nya itu merupakan variabel tidak bebas. Untuk A0-nya merupakan intercept, A1-nya merupakan slope, X-nya merupakan variabel bebas, dan untuk E-nya itu merupakan error atau residual. Lalu kita akan mencari nilai dari A1 dan 0 menggunakan rumus sebagai berikut. Selanjutnya kita akan membahas mengenai regresi polinomial. Regresi polinomial ini merupakan perluasan dari regresi linear sederhana yang sebelumnya. Hal ini dikarenakan pada beberapa kasus, regresi linear itu kurang baik dalam memodelkan hubungan antar variabel bebas dan variabel tidak bebas. Lalu, jadi diperoleh untuk persamaan regresi polinomialnya itu, di mana akan digunakan fungsi polinomial ordm, dan diketahui pula nilai observasinya dimulai dari X1, Y1, X2, Y2, dan hingga seterusnya adalah sebagai berikut. Yaitu Y sama dengan A0 ditambah A1X ditambah A2 dikali X pangkat 2. Lalu akan kita jumlahkan hingga sampai ke bagian AM dikali X pangkat M lalu ditambahkan dengan errornya. Selanjutnya kita akan membahas mengenai interpolasi. Interpolasi itu merupakan sebuah metode untuk mengestimasi nilai dari beberapa data. Biasanya metodenya yang dilakukan itu dikenal dengan interpolasi polinomial. Bentuk perumusannya itu seperti berikut, di mana fx sama dengan A0 ditambah A1x ditambah A2 dikali x pangkat 2, lalu kita jumlahkan hingga mencapai bagian AN dikali x pangkat N. Jadi untuk interpolasi polinomial ini akan ditentukan polinomial order ke N yang cocok dengan N tambah 1 data. Lalu polinomial ini akan memunculkan beberapa perumusan. Selanjutnya kita akan membahas mengenai interpolasi linear. Diketahui bahwa interpolasi linear ini merupakan interpolasi yang paling sederhana. Lalu metodenya itu adalah dengan cara menghubungkan dua data dengan sebuah garis lurus. Lalu untuk perumusannya itu seperti berikut. Diketahui bahwa notasi f1x-nya itu merupakan interpolasi polinomial dengan orde pertama atau orde 1. Lalu diperhatikan juga untuk bagian fx1 dikurang fx0, lalu dibagi dengan x1 kurang x0 itu adalah bentuk dari aproksimasi turunan pertama fungsinya. Dari sini dapat disimpulkan bahwa semakin kecil selang antar datanya itu, maka aproksimasinya itu akan semakin baik. Selanjutnya kita akan membahas mengenai interpolasi kuadrat. Metode interpolasi kuadrat ini merupakan rumus lanjutan dari interpolasi linear. Di sini, metode ini berfungsi untuk memperoleh aproksimasi yang lebih akurat dengan cara menghubungkan beberapa titik data.
Di sini untuk contohnya akan kita misalkan kita punya 3 titik yang diketahui. Maka bentuknya akan menjadi demikian. Dengan nilai A0-nya itu seperti ini, nilai A1 dan A2-nya. Lalu kita akan menentukan koefisien-koefisien dari persamaan polinomial ini. Jadi bisa kita lakukan dengan cara mensubstitusi nilai X0, X1, dan X2. Jadi diketahui bahwa nilainya itu X sama dengan X0. Maka akan kita hitung B0-nya itu sama dengan Fx0. Selanjutnya dari bentuk ini, bentuk B0-nya ini kita substitusikan ke persamaan awal. Jadi untuk X-nya itu sama dengan X1, maka kita dapat menghitung nilai B1 dan B2-nya. Seperti ini. B2-nya itu juga kita dapat dengan cara dari perhitungan B0 dan B1, lalu dengan cara substitusi ke persamaan yang awal yang diketahui untuk X sama dengan X2. Lalu dari semua dapat diperhatikan bahwa B1-nya itu merupakan kemiringan garis dari titik X0 dan X1. Lalu untuk bentuk B2, itu merupakan bentuk penurunan kedua. Dan bentuk ini itu sangat mirip dengan ekspansi deret Taylor. Selanjutnya kita akan membahas mengenai interpolasi polinomial Newton. Dari persamaan sebelumnya yang telah kita cari, kita dapat menentukan polinomial ordek N-nya sebagai berikut. Lalu, seperti yang telah kita lakukan sebelumnya pada interpolasi linear dan interpolasi kuadrat, titik data, kita dapat menghitung koefisien B0, B1, B2, hingga Bn. Untuk polinomial ordek N, diperlukan N tambah 1 titik data. Sehingga koefisiennya itu dapat kita hitung sebagai berikut, di mana B0 sama dengan Fx0, B1 sama dengan Fx1, X0, B2 sama dengan Fx2, X1, X0, hingga ke bagian Bn sama dengan Fxn, Xn kurang 1, hingga X1 kurang X0. Lalu setelah mendapatkan koefisien dari B0, B1 hingga Bn-nya itu, kita hanya perlu mensubstitusikan koefisiennya itu ke fungsi polinomialnya, sehingga kita bisa mendapatkan titik yang baru. Lalu untuk permasalahannya, di sini kita akan membahas 4 permasalahan, yaitu yang pertama, cara memprediksi. Jadi di sini kita akan menjelaskan bagaimana cara memprediksi jumlah hari hujan untuk bulan Oktober, November, dan Desember di tahun 2019. Dan yang kedua ada pembuatan model. Jadi di sini kita akan membuat model yang sesuai dengan cara memprediksi jumlah curah hujan pada bulan dan tahun tertentu dengan diketahui jumlah hari hujannya. Lalu yang ketiga itu pembuatan model juga, dan ini kebalikan dari yang nomor 2. Di mana di sini kita juga akan memprediksi dan yang kita prediksi itu jumlah hari hujan pada bulan dan tahun tertentu dengan diketahui jumlah curah hujannya. Lalu yang keempat, metode yang digunakan. Jadi di sini kita akan menjelaskan mengenai apa metode yang kita gunakan. Di antara pilihannya itu ada 2, yaitu antara regresi linear atau non-linear dan dengan metode interpolasi. Selanjutnya, saya Renaldi Anggara akan menjelaskan kasus nomor 1, yaitu bagaimana cara memprediksi jumlah hari hujan di Bandung untuk bulan Oktober, November, dan Desember tahun 2019. Saya akan melakukan simulasi pada program yang telah kami buat. Pada kasus nomor 1 diberikan data yaitu jumlah hari hujan dan jumlah curah hujan di Bandung selama periode 2014 sampai 2019. Pertama kami menggunakan 69 bulan awal, di mana terdapat nilai jumlah hari hujan dan jumlah curah hujan, dengan tujuan agar model dapat terbentuk dan memberikan kesimpulan yang baik atas data-data peristiwa sebelumnya. Berikut adalah package-package yang kami gunakan. Yang pertama yaitu NumPy, dan ini sebagai komputasi numerik untuk menyusun dan memodifikasi data. Selanjutnya adalah linear regression, yaitu merupakan package dari sklearn.linear yang berfungsi untuk mempermudah analisis regresi dengan membentuk model regresi. Selanjutnya adalah Panda. Panda adalah package yang secara umum adalah membuat data frame, dan pada kasus ini kami menggunakan Panda untuk membaca data dari Excel. Dan yang terakhir adalah matplotlib.pyplot yang berguna dalam melakukan visualisasi data. Setelah itu, dengan menggunakan Panda, kami mendefinisikan tabel data observasi sebagai DF.
dan juga mendefinisikan X sebagai curah hujan, yaitu adalah variabel bebas, dan Y adalah sebagai hari hujan, yaitu sebagai variabel terikat. Akan kami lakukan reshape pada variabel X dan Y, yang bertujuan untuk membentuk data sebagai kolom. Selanjutnya, menggunakan linear regression.fit X, Y, akan dibentuk model regresi linear dan mencocokkan data yang ada, di mana input ini akan membentuk model regresi linear, yaitu Y sama dengan A0 ditambah A1X. Kemudian dengan .fit X, Y akan dapat dicari nilai A0 dan A1 atas variabel terikat, yaitu Y, dan variabel bebas X dari data observasi yang kami gunakan, di mana A0 merupakan intercept dan A1 merupakan slope. Dan dengan menggunakan model .intercept akan didapat A0, kemudian model .kf underscore akan didapatkan A1. Berikut adalah hasilnya. Intercept-nya adalah 11,204 dan slope-nya adalah 0,043. Setelah itu akan dibentuk persamaan dari regresi linear, di mana prediksi dari Y merupakan model intercept ditambah model koefisien dikali X. Kemudian karena kita ingin mencari prediksi dari jumlah hari hujan dengan jumlah curah hujan yang sudah diketahui, maka akan kami substitusikan jumlah curah hujan ke dalam persamaan ini untuk memprediksi jumlah hari hujan. Sehingga didapatkan secara berurutan, yaitu dengan jumlah curah hujan 84,2, didapatkan jumlah hari hujan 14,8. Namun karena hari hujan merupakan bilangan bulat, maka akan dapat dibulatkan menjadi 15 hari, dan seterusnya. Terakhir akan dilakukan plot atas persamaan regresi linear untuk dapat mempermudah analisis dan menarik kesimpulan lebih baik lagi. Berikut adalah hasil dari plot regresi linear. Dari program yang telah kami buat dan kami analisa, berikut adalah hasilnya. Hasil prediksi dari persamaan regresi linear yang telah kami modelkan, yaitu menghasilkan A0 sebagai berikut dan juga A1 sebagai berikut, sehingga persamaan regresi linear, yaitu Y sama dengan A0 ditambah A1X, menghasilkan persamaan sebagai berikut. Dan hasil prediksi dari bulan-bulan Oktober, November, dan Desember tahun 2019, yaitu jumlah hari hujan pada bulan Oktober 2019 adalah 15 hari, pada bulan November 2019 adalah 23 hari, dan pada bulan Desember 2019 adalah 25 hari. Berikut adalah plot dari hasil prediksi yang kami telah lakukan, di mana dot biru merupakan data observasi dari data-data yang ada, kemudian dot merah adalah data prediksi yang telah kami lakukan, dan garis ini merupakan garis dari persamaan regresi linear. Baik, selanjutnya untuk nomor 2 dan nomor 3, kami diminta untuk membuat model untuk memprediksi curah hujan dari bulan tertentu dengan diketahui jumlah hari hujannya. Begitu juga sebaliknya untuk nomor 3. Jadi kita diminta untuk memprediksi jumlah hari hujan jika yang diketahui adalah curah hujannya. Bagaimana kita memikirkan ide dari model ini? Karena kita mempunyai data dengan range curah hujan dari tahun 2014 sampai 2019. Kita juga punya data jumlah hari hujan dari tahun 2014 sampai 2019. Nah, bagaimana kalau kita diminta untuk hanya memprediksi bulan-bulan tertentu? Artinya, kami akan mengklasifikasikan data-data curah hujan dan hari hujan berdasarkan bulannya. Jadi untuk bulan Januari dari tahun 2014 sampai 2019, dari Februari dari 2014 sampai 2019, begitu seterusnya sampai bulan Desember. Dengan kalau kita ingin memprediksi curah hujannya untuk nomor 2, berarti curah hujannya akan menjadi sumbu Y dan hari hujannya akan menjadi sumbu X. Begitu juga sebaliknya. Jika yang ingin diprediksi adalah hari hujan, jadi hari hujan sebagai sumbu Y dan curah hujannya sebagai sumbu X. Kita lanjut ke simulasi dan penjelasan program. Nah, di sini ini kelompok kami menggunakan Jupyter Notebook karena Jupyter Notebook mempunyai environment yang luas dan juga tidak perlu repot-repot untuk install package-package yang akan
kami gunakan. Di sini import pandas itu sebagai untuk membaca file Excel. Import numpy SNP artinya itu untuk bentuk matematika, operasi matematika, fungsi matematika pada Python. Untuk matplotlib ini untuk ngeplot, tapi pada nomor ini kami tidak gunakan. Lalu yang kami gunakan adalah 3 modul dari sklearn ini. Jadi yang pertama sklearn linear model itu berarti linear regression yang berguna untuk membantu fitting garis jika diketahui polinomial X dan Y-nya. Lalu untuk yang sklearn preprocessing, polynomial features itu untuk mengubah data-data X itu menjadi polinomial X dengan derajat yang akan kita tentukan. Nah, kalau yang ini, sklearn matrix, itu berfungsi untuk menghitung mean square error dan R-square score-nya. Nah, yang pertama-tama kita input dulu atau lakukan pembacaan data, read Excel, sesuaikan dengan direktorinya. Nah, data yang kita gunakan itu merupakan data curah hujan terhadap bulan, itu dipisah dengan hari hujan terhadap bulan. Lalu data curah hujan dan hari hujan ini berbentuk kolom, jadi dengan bulannya ke samping, jadi datanya bakal ke samping gitu. Dan di sini saya mendefinisikan bulan 1 adalah bulan Januari pada tahun 2014. Lalu bulan 2 itu Februari 2014. Begitu seterusnya sampai bulan ke 72 karena range-nya 6 tahun gitu. Jadi untuk jika kita ingin mencari misalnya bulan Januari, memprediksi untuk bulan Januari berarti kita mau bulan 1, bulan 13, bulan 25 dan seterusnya sampai bulan 61. Nah, di sini kita membuat programnya, pengguna harus menginput bulan yang ingin diprediksi dengan angka antara 1 sampai 12. Lalu sum HH ini artinya kita punya data jumlah hari hujan nih untuk bulan yang akan kita input. Nah, kita diminta untuk memprediksi curah hujannya. Makanya kita kasih perintah untuk pengguna bisa menginput jumlah hari hujannya. Lalu pada line 4 ini kami menggunakan algoritma for looping sehingga program akan secara otomatis mencari bulan yang akan user minta gitu. Jadi di sini kita kosongin dulu, kita definisikan sebuah matriks dfx, kita buat dia menjadi empty array atau bisa dibilang barisan yang kosong gitu. Jadi untuk i dari 0 sampai 6 di sini kalau dalam Python itu berarti 0, 1, 2, 3, 4, 5. Berarti 6 tahun. Itu dia bakal append. Append itu bakal memasukkan data ke array yang kosong tersebut. Jadi kalau kita mau bulan 1 berarti kita bisa definisikan fungsinya sebagai berikut. Bulan tambah 12 kali i. Dengan i-nya 0, 1, 2, 3, 4, 5. Sehingga kita dapat kalau mau menganalisis bulan Januari, ya bulan 1, 13, 25, dan seterusnya. Bulan Februari berarti 2, lalu 14, 26, dan seterusnya. Begitu juga dengan data yang Y. Lalu pada line 5 ini, kedua data tersebut perlu kita reshape atau kita sederhanakan. Jadi bentuk reshape ini adalah membuat matriks menjadi kolom ke bawah gitu. Nah, lalu pada line 6 ini kita definisikan fungsi polynomial feature sebagai poly dengan berderajat 2. Nah, di sini derajat ini bisa kita ganti nantinya untuk melihat hasil yang berbeda. Lalu di sini x poly artinya polinomial x-nya yang sudah ditransform. Jadi poly.fit_transform ini mengubah variabel x menjadi polinomial berderajat 2
sesuai yang di polynomial features-nya. Lalu di sini ada model, kita definisikan model sebagai linear regression, lalu kita linear regression fit ekspolinomialnya dengan y-nya. Lalu kita bisa dapat prediksi dari y-nya untuk membentuk nanti garis regresi linearnya dengan model .predict expoli. Lalu di sini kami mencari root mean square error-nya dan R square error-nya dengan modul scalar matrix tadi. Jadi dengan cara di sini karena dia belum root atau belum berakar, makanya kita perlukan square root dengan cara mean square error dari y sama y predicted-nya. Lalu dapatkan bahwa errornya sebesar 19 dan R square-nya cukup R2 score y pred. Lalu dapatkan 0,4784. Lalu kita dapat memprediksi y yang akan, atau bisa dibilang curah hujan yang akan kita prediksi itu dengan cara model .predict lalu jadi model predict polyfit transform, jadi angka yang tadi user telah input itu ditransform menjadi polinomial lalu dipredik. Lalu perlu di reshape agar menjadi matriks yang lebih rapi sehingga kita mendapatkan y yang terprediksi adalah 80,152. Jadi curah hujan yang diprediksi pada bulan 9 adalah 80,1523 dengan root mean square. Oke, kita coba simulasi ya. Kan kita restart dulu semua variabelnya. Nah, di sini user diminta untuk input bulan yang ingin diprediksi. Bulan yang ingin kami prediksi bulan 9 atau bulan September dengan jumlah hari hujan misalnya 15. Ya, begitu. Jadi langsung mendapatkan hasilnya. Curah hujan pada bulan 9 adalah 80,1523 dengan root mean square sebagai berikut dan R square sebagai berikut. Baik, dari contoh kasus yang telah kami lakukan sebelumnya, kami menggunakan data ini. Data bulan September pada tahun 2014 sampai tahun 2019 dengan hari hujan sebesar 15. Karena jumlah curah hujan yang ingin diprediksi, maka pada kolom ini, pada sel ini kami kosongkan. Kami dapatkan hasilnya sebagai berikut. Dengan RMSE sebesar 19,0875 dan R square sebesar 0,4784 dan curah hujan yang terprediksi adalah sebesar 80,15. Dari data ini kami dapat menyimpulkan bahwa memprediksi data ini masih belum akurat karena error yang masih besar dan juga R square yang masih kecil. Jadi data yang kami prediksi dapat dikatakan lebih akurat jika R square-nya itu lebih dari 70%, bahkan lebih dari 80%. Hal ini mungkin disebabkan karena data yang acak. Bisa kita lihat pada tahun 2015 dan tahun 2016 dengan jumlah curah hujan yang sama, tapi ada perbedaan drastis pada jumlah hari hujannya. Jadi, kelompok kami memikirkan solusi yang dapat kami lakukan untuk mendapatkan data yang lebih akurat dengan cara merubah polinom yang berderajat 2 menjadi polinom berderajat 3 dan mendapatkan hasil sebagai berikut. Dengan RMSE yang lebih kecil dan R square yang lebih besar, kami mendapat memprediksi curah hujannya sebesar 117,55. Berlaku juga untuk polinom berderajat 4 dan berderajat 5, begitu seterusnya. Baik, selanjutnya kami lanjutkan untuk contoh kasus nomor 3. Jadi pada nomor 3 ini yang kami ubah pada program sebelumnya hanya pada bagian variabel X dan variabel Y-nya. Jadi variabel X dan variabel Y-nya kami tukar karena yang ditanya adalah prediksi untuk hari hujan, jumlah hari hujannya,
dan minta untuk input curah hujannya, maka curah hujan ini akan menjadi variabel X dan hari hujannya akan menjadi variabel Y. Saya di sini definisikan data Y-nya hari hujannya dan data X-nya itu data curah hujannya. Baik, langsung kita coba. Di sini kami mau bulan yang ini prediksi bulan Juni dengan nilai curah hujan 75. Lalu kami mendapatkan datanya hasilnya sebagai berikut. Jadi jumlah hari hujan yang diprediksi pada bulan 6 adalah 20 hari dengan RMSE 5,34 dan R-square-nya 0,38. Nah, dari simulasi tadi, berikut adalah data yang kami pakai. Data bulan Juni untuk tahun 2014 sampai 2019 dengan nilai curah hujan sebesar 75 dan kami diminta untuk memprediksi jumlah hari hujannya. Berikut adalah hasil prediksi yang kami dapatkan dengan error sebesar 5,34 dan R-square sebesar 0,3845. Kami memprediksi jumlah hari hujan pada bulan Juni itu sebesar 20 hari. Pada penelitian ini tingkat keakuratannya masih rendah karena R-square-nya masih bernilai 38% dan di bawah 50%. Hal ini disebabkan juga karena kita bisa melihat pada tahun 2014 dan 2015, di mana 2014 memiliki jumlah curah hujan yang tinggi dengan jumlah hari hujan yang lebih kecil dari tahun 2015. Tapi jumlah curah hujannya yang lebih tinggi. Di sini juga dapat kita bandingkan tahun 2015 dan tahun 2016 dengan nilai curah hujan yang sama memiliki jumlah hari hujan yang beda. Jadi data ini masih terbentuk secara acak. Solusi yang kelompok kami pikirkan adalah untuk menambah polinomnya, derajatnya. Sekian untuk contoh kasus nomor 2 dan nomor 3. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Untuk yang selanjutnya itu adalah metode yang digunakan. Oke, jadi kita ini lebih memilih menggunakan metode regresi linear karena bersifat lebih mudah dan simple dibandingkan metode interpolasi. Metode interpolasi ini kan menggunakan turunan pada setiap titik yang tentunya ini akan menyebabkan perhitungan kita jauh lebih sulit. Nah, kemudian metode interpolasi juga ini sulit dilakukan jika data yang dimiliki itu bersifat acak. Masalahnya data yang kita miliki itu bersifat acak. Kemudian, metode regresi linear ini lebih mudah diimplementasikan di Python karena sudah ada modul atau package yang tentunya dapat membantu dalam proses pengerjaan. Kesimpulannya, itu kami berhasil memprediksi curah hujan dan jumlah hari hujan. Tentunya, hasil prediksi ini dapat menjadi lebih akurat jika data yang diberikan lebih banyak. Keakuratan prediksi ini dapat dipengaruhi oleh derajat polinomial regresinya. Nah, di mana semakin besar derajat polinomial regresinya, akan semakin akurat hasil prediksinya. Jadi, jika suatu data semakin banyak, semakin besar derajat polinomial regresi, semakin akurat hasil prediksinya. Sekian saja dari kelompok kami. Semoga apa yang kami share ini dapat membantu. Mohon maaf dan mohon maklum jika ada kesalahan. Terima kasih sudah menyaksikan.